Teman-teman, di sini saya mau memperbaiki ini mesin cuci yang suaranya kasar seperti ini, teman-teman. Ya, bunyinya sangat mengerikan. Ini lahar dan ini kerusakan untuk lahar serta karet. Seal karetnya ya teman-teman, seal karet untuk as dalam sana sudah bocor, menyebabkan air masuk menembus ke bagian lahar dan laharnya terbasahi oleh air, lama-kelamaan akan rusak. Syukur ini untuk segitiganya, yang kesini nggak rusak ya teman-teman, jadi kita tinggal mengganti lahar saja. Ini nanti saya mau bongkar semuanya ini ya teman-teman. Ini susah dilepas ya teman-teman, skrupnya ini dekaratan, ini juga gimana ini karatan semua. Nanti kita grinder saja ya, nanti kita bikin lagi skrupnya, kita besarin. Parah, kropos. Ini kondisi lahar atau bearing yang ada di bagian belakang tabung. Ternyata untuk bola-bola atau kotrinya sudah saling berkumpul atau menyatu. Nih, setelah saya lepas semuanya ambrol ya teman-teman. Hanya tertinggal untuk cover bearingnya. Ini nanti kita lepas, nanti kita lakukan penggantian. Untuk kondisi as segitiganya ini masih lumayan, namun ada sedikit gerusan atau coakan pada bagian lahar depan, namun masih bisa kita gunakan untuk bagian as drumnya ya teman-teman. Ini cover depan pada mesin cuci front loading sudah begitu kotor, nanti kita bersihkan semuanya. Ini ya teman-teman, ini cover sama tabung, ini cover belakang, nanti kita juga bersihkan semuanya. Terus ini untuk kondisi bodi dari mesin cuci sudah pada keropos karena terkena air. Ini untuk bagian bawah ini juga sudah keropos, nanti kita perbaiki juga karena untuk dudukan penutup bagian bawah serta untuk pegangan tabung. Terus ini untuk kondisi direct drive ya teman-teman, sama modulnya. Ini nanti juga kita bersihkan. Untuk magnet sebagai rotor, dan untuk
magnetnya ada yang termakan juga, ada yang pecah juga ya teman-teman. Nanti kita bersihkan. Ini untuk statornya atau lilitannya ini, terus ini untuk dry-nya, ini juga kita lepas semuanya, kita bersihkan semuanya agar nanti bisa bekerja kembali secara maksimal atau normal ya teman-teman. Ini kondisinya, kita harus bersihkan semuanya, kita bongkar semuanya. Bismillah. Teman-teman, ini saya tadi menemui kendala untuk pelepasan bearing atau laher, karena di sini kotrinya sudah pada lepas. Saya congkel-congkel tidak jadi, lalu saya menggunakan teknik memasukkan kotri ke bearingnya lagi dan dikasih dengan tisu. Yang penting kotri masuk ke sini semuanya, melingkar sini, terus dikasih tisu di sela-selanya ini seperti ini teman-teman. Terus kita pukul dari arah keluar, akhirnya bisa terlepas seperti ini ya teman-teman. Sangat cara mudahnya, karena kalau kita cungkil-cungkil nggak jadi karena terlalu tidak seimbang dari sininya. Jadi kita menggunakan kertas tisu saja seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Yang satu, kotrinya udah nggak seimbang. Ya, ini posisinya tadi setelah terlepas, dia hanya tinggal bagian luarnya pada bearing. Jadi tadi cukup susah untuk melepasnya, tapi alhamdulillah dengan teknik yang tadi saya terangkan bisa terlepas. Ya seperti ini, terpisah-pisah dengan kotri atau bola bajanya, tisu tadi. Saya tidak mengambil gambarnya waktu pelepasan karena keterbatasan kamera ya, dan data atau file. Ini saya tunjukkan saja untuk cara pelepasannya seperti yang tadi tunjukkan di depan, seperti ini, menggunakan tisu atau kertas atau yang sejenis, lalu dimasukkan dan nanti tinggal dipukul. Ini untuk partnya, yaitu bearing atau laher untuk bagian depan dan bagian belakang. Ini tipenya beda ya teman-teman, kita harus lihat dari covernya. Ini kita lihat untuk depan dan untuk belakang. Kalau yang untuk depan itu lebih besar, 6205 itu untuk belakang, 6206 untuk depan ya teman-teman. Ini kita lepas, kita tinggal pasang saja. Pemasangannya mudah ya teman-teman, kita tinggal menggunakan kayu sebagai pantalan. Namun sebelumnya kita kasih oli dulu sedikit untuk melumasi dinding pada dudukan
lahernya ini kita lumasi sedikit saja ya teman-teman dengan oli ya. Setelah itu kita tinggal pukul saja menggunakan kayu sebagai tatakan juga bisa, atau menggunakan kas gotri yang tadi dilepas ya, yang rusak tadi, supaya masuknya nanti seimbang ya teman-teman. Karena untuk menghindari kemiringan atau tidak presisinya dari lahernya ini, kita tempatkan agar seimbang, harus sampai mentok ya ke dasar atau bagian dudukan lahernya seperti ini. Kita pukul lagi supaya tidak jomplang atau tidak seimbang ya, seperti ini, menggunakan palu dan kayu sebagai tatakan. Terus ini untuk pemasangan bagian depan ya teman-teman. Untuk bearingnya, pemasangannya juga sama, menggunakan bearing bekas yang tadi untuk tatakan. Untuk memukulnya menggunakan besi atau menggunakan kayu, terserah teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita pasangkan sealnya seperti ini teman-teman. Ini sealnya alhamdulillah masih lumayan bagus. Kita tambahkan cat saja seperti ini, tidak saya ganti karena masih presisi, belum termakan pada bagian asnya juga, makanya saya pergunakan lagi. Untuk sementara masih bisa kita gunakan. Untuk as tabungnya ini kita juga kasih fat atau grease untuk pemasangannya. Ini karena sudah dibersihkan semua, tinggal kita satukan atau kita rangkai kembali, menyatukan tabung dengan cover atau penutup bagian belakang dan bagian depan tabung. Ini untuk pemasangan cover bagian belakang dan depan ya teman-teman. Sudah terpasang, kita tinggal memasangkan skrup atau murnya ya teman-teman. Kita pasang semuanya, ini banyak murnya jadi kita pasangkan semuanya. Saya percepat saja, ini semuanya sudah terpasang, nanti tinggal kita coba ya teman-teman. Dan ini teman-teman sudah saya rangkai semuanya, saya skip videonya. Ini posisi sudah terpasang untuk semua bagiannya. Untuk proses pemasangannya saya tidak mengambil videonya semuanya, mungkin nanti kalau saya mengambil videonya jadi durasinya terlalu panjang. Intinya setelah penggantian laher, mesin sudah bisa berputar dengan normal dan tidak terdengar suara-suara yang tidak normal, yaitu suara berisik pada tabung. Ini sudah bisa kita katakan berhasil dalam penggantian laher pada tabung mesin cuci front loading. Ini untuk gambarnya atau videonya setelah dilakukan penggantian. Saya coba pada posisi spin dan alhamdulillah dia mau berputar dengan kencang sesuai dengan perintah pada modul. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.